Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang kelas 7 baru, saya perkenalkan, nama saya Ibu Endah Mawarini. Kalau mengajar di kelas, biasanya Bu Endah mengajarkan materi PPKN. Ya, sehingga nanti kalau anak-anak sudah masuk, mungkin ketemu dengan saya. Tapi karena hari ini kita belum boleh tatap muka, maka dari itu kita harus bersabar. Ya, harus ikhlas untuk ketemu melalui media YouTube saja. Mungkin anak-anak kurang puas. Saya lihat komentarnya yang hari ini tadi kepingin segera masuk sekolah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa ketemu di sekolah di SMP Negeri 8 dengan tatap muka. Amin. Ya, untuk selanjutnya pada hari ini, pada jam ini, Bu Endah akan membawakan materi untuk anak-anak yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Sudah siap materinya? Materi kedua, silahkan dibuka di webnya masing-masing. Atau mungkin ada yang kemarin malam sudah membuka? Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak sudah siap. Di sini santai saja. Bu Endah akan memberikan keterangan mengenai lingkungan sekolah. Ya, jadi kamu sudah bisa membaca sendiri apa yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala. Ya, yaitu secara singkat wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang, ya, cara pandang kita anak didik, pendidik, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu pendidikan yang ada di baik di sekolah maupun di masyarakat. Ya, jadi harus sinkron, harus seimbang. Ya, kamu mendapat pendidikan di sekolah, di rumah, oleh orang tua maupun di masyarakat. Ya, makna dari wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak sudah baca, sudah tahu, antara lain adalah kamu atau siswa memiliki sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup. Yang dimaksud di sini adalah bangku, ya, papan tulis, dan keperluan untuk kependidikan, misalnya penggaris, ya, busur, segitiga, dan itu. Apa gunanya? Adalah untuk melengkapi apa yang diperlukan nanti pada waktu kamu belajar di kelas. Selain itu, sekolah harus mempunyai guru jelas, ya itu ya. Kalau sekolah tidak mempunyai guru, lalu siapa yang mengajar? Ya, harus memberikan tempat yang nyaman, bersih. Ya, bersih itu tidak hanya bersih fisiknya saja, tidak hanya bersih kelasnya saja, tetapi anak-anak harus bersih, baik secara fisik maupun mental. Fisik tiap hari mandi, pakai seragam yang bersih, ya, jangan lupa gosok gigi. Biasanya anak-anak mengabaikan gosok gigi karena itu salah satu kebersihan diri. Ya, terus dilanjutkan kalau sudah di sekolah
harus membersihkan lingkungan sekolah, yaitu anak-anak wajib menjaga kebersihan kelas. Ya, nanti ada jadwal ya, ada jadwal anak-anak harus mengerjakan piket kebersihan. Nanti terjadwal yang sudah ditata oleh ketua kelas dan perangkat kelas, siapa-siapa yang piket hari Senin, Selasa, sampai hari Jumat. Ya, yang tertera apa namanya di situ harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Kalau misalnya lupa, berangkatnya terlalu mepet sehingga tidak membersihkan kelas lebih dulu, maka nanti istirahat pertama atau istirahat kedua, kamu harus mengerjakan piket itu. Tidak pilih kasih ya, laki-laki maupun perempuan semua harus menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi di sekolah nanti banyak tempat sampah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, sesuai protokol harus sering cuci tangan. Maka oleh sekolah sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan plus sabunnya, tetapi ada tetapinya. Anak-anak harus menjaga, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan setelah cuci tangan, tangannya basah, lalu dilambe-lambekan di muka temannya. Kalau dalam bahasa Jawa disemprot-semprot nih, diciprat-ciprat nih koncone, yaitu kurang mematuhi tata tertib karena tidak menjaga kebersihan. Ya. Kenapa harus bersih? Agar lingkungan sekolah kita nanti nyaman. Kalau bersih, sehat, ya, terus lingkungannya hijau, maka kita akan betah di sekolah. Tidak ingin pulang terus. Enak di rumah sambil tiduran, ya. Tiduran kok terus, kita sudah libur berapa bulan? 3 bulan ya, di rumah sudah 3 bulan. Ya, saya tahu anak-anak lebih suka belajar dengan tatap muka. Ya, sekali lagi semoga COVID ini segera berlalu, kita bisa ketemu. Lalu yang paling penting lagi adalah rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab anak-anak yang merasa memiliki bahwa SMP 8 ini adalah milik kamu, ya, milik kita bersama, yang mana harus dijaga dan dilestarikan. Ya, nanti di sekolah banyak bunga-bunga, banyak taman-taman. Ya, kamu harus ikut merawat. Karena apa? Untuk apa? Adalah untuk kenyamanan bersama. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itu adalah beberapa, bukan salah satu ya, beberapa makna wawasan Wiyata Mandala yang mana anak-anak harus ikut peran aktif. Yaitu tadi harus ikut menjaga. Kalau anak-anak misalnya MPLS ini bisa tatap muka, itu lebih seru. Sangat menyenangkan, di mana bisa kenalan dengan teman baru, di mana bisa kenalan dengan Bapak Ibu guru maupun pegawai, plus ada tugasnya, yaitu anak-anak memelihara taman di sekolah maupun di sekitar kelas, ya. Terus itu tanggung jawab kita bersama. Jika ada sudah disiapkan oleh
sekolah, misalnya peralatan untuk pendidikan, kebutuhan anak, kenyamanan, tetapi rusak belum pada waktunya. Ya, biasanya anak-anak yang dari SD masuk SMP itu kebiasaan di SD masih terbawa. Contoh, sabet-sabetan sapu sulak dengan temannya sehingga patah. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab anak itu. Atau digotong royong sama kelasnya. Ya, jadi misalnya baru 1 minggu atau 2 minggu ternyata sulaknya bulunya sudah berodoli, ya, atau misalnya sapunya sudah patah, maka itu nanti tanggung jawab yang mematahkan, ya. Jika itu rusak dengan sendirinya dalam waktu 1 bulan, tapi kemungkinannya kecil itu ya, itu yang tanggung jawab adalah kelas. Tapi kalau sudah 2 atau 3 bulan rusak, boleh minta ganti ke sekolah. Begitu ya. Lalu biasanya ya, atau memang ini merupakan suatu kewajiban, di kelas itu harus ada perlengkapan kelas. Misal gambar presiden dan Bapak Presiden beserta wakilnya, dan Garuda Pancasila yang di dada Garuda Pancasila itu ada dasar negara yaitu kelima sila. Anak-anak pasti sudah paham dan hafal ya, ada gambar itu di atas papan tulis harus ada. Jika nanti belum ada, maka kelas baru yang kamu tempati, ya, ketua kelas boleh minta ke sekolah untuk gambar tersebut dipasangkan di atas papan tulis. Nah, moga-moga kita bisa segera ketemu ya, bisa tatap muka ya, anak-anak nanti segera tahu mana kelas saya, mana kelas saya. Lalu untuk selanjutnya adalah ditata dengan rapi, dengan nyaman, sehingga kalau sekolahnya pagi mulai jam 7 masuk sampai jam 3 sore, maka kamu betah. Ya. Di sini Bu Endah akan menampilkan ini yang kamu mestinya sudah punya ya, pengertian wawasan wiyata mandala. Ini apa itu? Ya. Peran aktif siswa, seperti yang dikatakan Bu Endah tadi ya, harus ada gambar terpasang gambar presiden dan wakil presiden, lambang negara Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila yang di tengah-tengahnya ada sila-sila Pancasila. Gambar pahlawan nasional, ya kalau ada boleh diberi. Kalau tidak ada Bu, kalau tidak ada nanti dari uang kas diberikan untuk gambar, memasang gambar pahlawan beberapa saja ya, tidak harus banyak. Terus ditambah lagi misalnya gambar apa ya, bunga-bunga atau taman boleh, sehingga kelasmu bagus ya, karena setiap momen-momen tertentu ada penilaian kelas, yaitu tentang kebersihan, kenyamanan, dan apa itu ya, anak-anak menghias kelas ya, itu dinilai ya. Kadang-kadang tembok-tembok itu dicoret-coreti ya, seperti anak yang masih TK, tapi saya percaya dari kamu semua sudah besar-besar tidak akan bersikap seperti itu ya. Nah, harus ada tempat sampah ya di pojok kelas ya, yang belakang boleh, di depan boleh, tapi sebaiknya ditaruh di depan, walaupun
Di luar kelas sudah disiapkan tempat sampah. Oke, nah, kita lanjut ya. Dalam mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya, jangan lupa sebagai siswa kewajibannya adalah belajar. Salah satunya yaitu mempelajari pelajaran yang akan diberikan besok pagi. Jadi malamnya kamu harus membaca. Syukur-syukur kalau kamu sudah paham, lalu apa yang belum paham ditulis untuk besok ditanyakan pada Bapak Ibu guru. Yang kedua, pekerjaan di rumah atau PR, ya. Itu segera dikerjakan di rumah, bukan dengan berangkat pagi-pagi lalu nyontek punya teman. Ya, itu namanya bukan PR lagi tuh. PSP, pekerjaan sekolah pagi-pagi. Kalau dulu ke sekolah apa itu di SD masih, iya Bu, saya suka begitu. Maka sekarang sudah mulai SMP, hal seperti itu tidak dilakukan lagi. Oke, nah, terus ini yang paling penting, harus sarapan pagi, walaupun hanya sedikit ya, hanya berapa 3 atau 4 sendok. Kalau misalnya kamu, saya enggak biasa Bu sarapan pagi, hanya minum susu, boleh ya, tapi juga ada yang lebih penting, harus izin kepada Bapak, Ibu di rumah, harus salim ya, minta doa restu. Agar nanti di sekolah kamu dapat menerima pelajaran dengan baik, dengan mudah, tenang, lancar. Ya, penting itu. Ya. Nah, yang biasanya anak SD kalau pamitan sama ibu bapaknya sambil lari. Bu, budal, Pak, budal. Ma, berangkat. Nah, itu enggak boleh ya. Sekarang harus dirubah sedikit demi sedikit. Kebiasaan itu adalah kurang sopan dan kurang baik. Maka kalau mau pamitan dengan orang tua, harus menghadap, ya, mendekat, salim. Bu, COVID enggak boleh salim, Bu. Enggak ada alasan itu, dengan Bapak Ibu di rumah sekeluarga boleh, ya. Tapi kalau di luar sementara ini jangan dilakukan. Enggak usah salim ya dengan temannya, enggak usah, dengan Bapak Ibu guru juga enggak usah. Oh, sekarang masih jarak jauh ya. Nah, kebiasaan di SMP 8, mungkin ada yang sudah tahu, kamu datang pagi sampai gerbang pintu akan dijemput oleh Bapak Ibu guru. Ya. Dan kamu harus salim dulu sambil mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum. Ya. Sambil Bapak Ibu guru mengamati kamu, sudah cantik belum ya? Sudah ganteng belum ya? Seragamnya sudah benar apa tidak ya? Nah, begitu ya. Nanti Bapak Ibu guru berjajar, mungkin ada 5 sampai 10. Nah, kamu harus salim. Dan harus senyum. Ya, senyum sapa. Enggak boleh merengut, datang mencucu, ya, mulutnya manyung, terus salim tidak mengucapkan selamat pagi, tidak assalamualaikum, ya, seperti orang marah-marah. Ya Bu, tadi saya marah di rumah sama ibu saya. Enggak boleh. Kalau di sekolah datang membaca SMP Negeri 8 harus senyum. Ya, tidak ada marah, apalagi dengan orang tua tidak boleh marah. Ya, kalaupun ada unek-unek kamu harus
matur dengan bahasa yang sopan, baik. Nadanya enggak boleh tinggi. Ya, sama orang tuanya, Bu, Mama, aku minta ini. Enggak boleh. Ya, belajar gitu ya anak-anak ya. Saya yakin kamu bisa. Ya. Terus kebiasaan kamu di kelas. Kebiasaan kamu di kelas harus memperhatikan ya Cahil. Memperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru ya dengan baik. Kalau sekarang modelnya penjelasan dari Bapak Ibu guru hanya sedikit, tapi selanjutnya nanti kamu biasanya diskusi kelompok atau tanya jawab langsung kepada Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, kamu mengacungkan tangan yang bisa menjawab. Dan saya yakin kamu bisa jika semalam sebelumnya pelajaran itu sudah dibaca. Nggak usah nunggu di obyak-obyak orang tua, diteriaki orang tua, kamu punya tanggung jawab membaca pelajaran sebelum dimulai atau diajarkan untuk besok pagi. Oke? Tidak banyak yang berubah dari kebiasaan di SD, tetapi yang masih kurang harus diperbaiki. Karena apa? Kamu lebih besar, harus lebih tanggung jawab. Tidak boleh PR dikerjakan mamanya, ibunya, ya. Terus, Bu, Ma, ini gimana? Tolong dikerjain, tidak boleh. Ya, kalau belum bisa, sulit, bertanya, tapi bukan yang mengerjakan orang tuanya. Ya, kalau dulu SD masih sering dibantu oleh orang tua, sekarang kamu belajar untuk mandiri. Ya, karena apa? Nanti pada waktunya nanti kalau kamu dewasa harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke? Kalau sekarang kamu masih tergolong anak-anak, ya minta tolong ke orang tua boleh. Minta tolong ke temannya, kalau pelajaran belum bisa, bertanya temannya boleh. Dan temannya harus rela memberikan apa yang bisa kamu terangkan pada teman yang bertanya. Begitu ya, ibadah loh, itu ya. Membagikan ilmu kepada orang lain adalah ibadah. Ya, kamu dapat pahala. Asalkan ikhlas, ya. Jangan nanti sudah diberitahu terus ngelok nih, goblok ini nono era iso, ya. Tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Kalau yang SD dulu masih suka begitu, sekarang dihilangkan kata-kata itu ya. Terus tidak boleh berkata-kata kasar ya. Itu dengan temannya harus dijaga karena apa? Bisa menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat nanti kamu berkelahi. Begitu ya. Nah, itu harus patuh pada aturan atau norma. Kalau di sekolah, kamu patuh pada tata tertib sekolah. Ya anak-anak ya, kamu nanti akan disodori tata tertib sekolah, di mana kamu harus membaca, memahami, ya, bersama dengan ayah dan ibu di rumah. Lalu di bawahnya, kalau kamu sudah paham dan sanggup melaksanakan tata tertib, kamu harus tanda tangan yang ada meterainya 6.000. Jadi ada meterai harus kamu tanda tangan
itu membuktikan bahwa kamu sudah membaca dan kamu siap mematuhi tata tertib. Tidak sulit, ya. Mematuhi itu tidak sulit, tidak harus mencari kemana-mana, cuma kamu harus melaksanakan. Bu, banyak aturannya. Memang kita hidup itu harus ada peraturan. Kalau tidak akan menimbulkan kekacauan. Itu ya. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah ya kerjasama. Ya. Yang paling penting adalah yang terakhir kerjasama. Kerjasama ini siapa yang kerjasama? Ya, kerjasama antara siswa, antara guru, ya, dan orang tua. Kerjasamanya bagaimana? Yaitu tadi, seperti yang sudah dijelaskan Bu Indah tadi, kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kamu harus mendengarkan baik-baik. Tidak boleh ngomong saja dengan temannya, apalagi ngelamun, ya, memikirkan yang di rumah. Misalnya, oh Jo aku mau burung sarapan nih. Makanya kalau pagi harus sarapan dulu biar pikiran kita nanti bisa fokus, ya, kita mempunyai kemampuan, mempunyai power untuk berpikir. Ya, antara guru dan siswa itu tadi kalau di kelas. Siswa mendengarkan, guru memberikan penjelasan. Kalau waktunya diskusi, siswa harus unjuk bicara, ya, memberikan pendapat, jangan diam aja. Memberikan pendapat harus, ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa, ya. Asalkan tidak yang ditanyakan A jawabnya I. Nah, itu melenceng jauh, ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu saya menjawab takut salah, enggak apa-apa. Salah itu sudah biasa. Kalau kamu tidak berani mencoba, ya, hal yang baik loh ya. Menjawab harus dicoba. Mungkin dari jawaban kamu kurang betul, nanti temannya lain bisa menyempurnakan. Ya, itu kerjasama guru dengan siswa. Lalu kerjasama antara sekolah dengan orang tua, yaitu kalau di sekolah kamu merupakan tanggung jawab sekolah, kalau di rumah yang bertanggung jawab adalah orang tua. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sedikit Bu Indah memberikan keterangan seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya atau PR-nya menunggu ya, besok ya. Besok Bu Indah akan memberikan pertanyaan PR. Maaf, enggak besok ya. Nanti setelah ini selesai muncul pertanyaan yang harus dikumpulkan secepatnya. Misalnya saya ini memberikan materi hari Selasa, maka paling tidak nanti siang atau nanti sore kamu sudah memberikan jawaban, ya. Dikirim ke link ya, langsung namamu ke link webnya SMP 8 boleh. Kalau misalnya kamu enggak Bu, saya di HP-nya Bu Endah aja di Japri, boleh. Ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Gitu ya anak-anak ya, pesannya Bu Endah gitu. Semoga kamu sehat, bisa mengikuti MPLS ini sampai usai, ya. Semua semangat, ya, karena sudah diterima di SMP 8 harus semangat, ya. Yang tadinya males-malesan, di SD males-malesan, sekarang tidak boleh males-malesan. Ketemu Bu Endah harus, ya, senyum dulu. Nah, harus setelah senyum baru salam. Selamat pagi Bu, assalamualaikum Bu, gitu ya. Oke? Nah, sampai ketemu lagi. Semoga secepatnya kita bertemu.
Oke, ya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang kelas 7 baru, saya perkenalkan, nama saya Ibu Endah Mawarini. Kalau mengajar di kelas, biasanya Bu Endah mengajarkan materi PPKN. Ya, sehingga nanti kalau anak-anak sudah masuk, mungkin ketemu dengan saya. Tapi karena hari ini kita belum boleh tatap muka, maka dari itu kita harus bersabar, ya, harus ikhlas untuk ketemu melalui media YouTube saja. Mungkin anak-anak kurang puas. Saya lihat komentarnya yang hari ini tadi kepingin segera masuk sekolah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa ketemu di sekolah di SMP Negeri 8 dengan tatap muka. Amin. Ya, untuk selanjutnya pada hari ini, pada jam ini, Bu Endah akan membawakan materi untuk anak-anak, yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Sudah siap materinya? Materi kedua, silahkan dibuka di webnya masing-masing. Atau mungkin ada yang kemarin malam sudah membuka? Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak sudah siap. Di sini santai saja. Bu Endah akan memberikan keterangan mengenai lingkungan sekolah. Ya, jadi kamu sudah bisa membaca sendiri apa yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala. Ya, yaitu secara singkat, wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang, ya, cara pandang kita anak didik, pendidik, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yaitu pendidikan yang ada di baik di sekolah maupun di masyarakat. Ya, jadi harus sinkron, harus seimbang, ya. Kamu mendapat pendidikan di sekolah, di rumah, oleh orang tua maupun di masyarakat. Ya, makna dari wawasan Wiyata Mandala, anak-anak sudah baca, sudah tahu, antara lain adalah kamu atau siswa memiliki sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup. Yang dimaksud di sini adalah bangku, ya, papan tulis, dan keperluan untuk kependidikan, misalnya penggaris, ya, busur, segitiga, dan itu. Apa gunanya? Adalah untuk melengkapi apa yang diperlukan nanti pada waktu kamu belajar di kelas. Selain itu, sekolah harus mempunyai guru jelas, ya itu ya. Kalau sekolah tidak mempunyai guru, lalu siapa yang mengajar? Ya, harus memberikan tempat yang nyaman, bersih. Ya, bersih itu tidak hanya bersih fisiknya saja, tidak hanya bersih kelasnya saja, tetapi anak-anak harus bersih, baik secara fisik maupun mental. Fisik tiap hari mandi, pakai seragam yang bersih, ya, jangan lupa gosok gigi,
Biasanya anak-anak mengabaikan gosok gigi karena itu salah satu kebersihan diri. Ya. Terus dilanjutkan kalau sudah di sekolah harus membersihkan lingkungan sekolah. Yaitu anak-anak wajib menjaga kebersihan kelas. Ya, nanti ada jadwal ya, ada jadwal anak-anak harus mengerjakan piket kebersihan. Nanti terjadwal yang sudah ditata oleh ketua kelas dan perangkat kelas, siapa-siapa yang piket hari Senin, Selasa, sampai hari Jumat. Ya, yang tertera di situ harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Kalau misalnya lupa, berangkatnya terlalu mepet sehingga tidak membersihkan kelas lebih dulu, maka nanti istirahat pertama atau istirahat kedua, kamu harus mengerjakan piket itu. Tidak pilih kasih ya, laki-laki maupun perempuan semua harus menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi di sekolah nanti banyak tempat sampah. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, sesuai protokol harus sering cuci tangan. Maka oleh sekolah sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan plus sabunnya, tetapi ada tetapinya. Anak-anak harus menjaga, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan setelah cuci tangan, tangannya basah, lalu dilambe-lambekan di muka temannya. Kalau dalam bahasa Jawa disemprot-semprot nih, diciprat-ciprat nih koncone, yaitu kurang mematuhi tata tertib karena tidak menjaga kebersihan. Ya. Kenapa harus bersih? Agar lingkungan sekolah kita nanti nyaman. Kalau bersih, sehat, ya, terus lingkungannya hijau, maka kita akan betah di sekolah. Tidak ingin pulang terus. Enak di rumah sambil tiduran, ya. Tiduran kok terus, kita sudah libur berapa bulan? 3 bulan ya, di rumah sudah 3 bulan. Ya, saya tahu anak-anak lebih suka belajar dengan tatap muka. Ya, sekali lagi semoga COVID ini segera berlalu, kita bisa ketemu. Lalu yang paling penting lagi adalah rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab anak-anak yang merasa memiliki bahwa SMP 8 ini adalah milik kamu, ya, milik kita bersama, yang mana harus dijaga dan dilestarikan. Ya, nanti di sekolah banyak bunga-bunga, banyak taman-taman, ya kamu harus ikut merawat. Karena apa? Untuk apa? Adalah untuk kenyamanan bersama. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itu adalah beberapa, bukan salah satu ya, beberapa makna wawasan Wiyata Mandala yang mana anak-anak harus ikut peran aktif. Yaitu tadi harus ikut menjaga. Kalau anak-anak misalnya MPLS ini bisa tatap muka, itu lebih seru, sangat menyenangkan, di mana bisa kenalan dengan teman baru, di mana bisa kenalan dengan Bapak Ibu guru maupun pegawai, plus ada tugasnya, yaitu anak-anak memelihara taman di sekolah maupun di sekitar kelas, ya.
Terus itu tanggung jawab kita bersama. Jika ada sudah disiapkan oleh sekolah, misalnya peralatan untuk pendidikan, kebutuhan anak, kenyamanan, tetapi rusak belum pada waktunya, ya biasanya anak-anak yang dari SD masuk SMP itu kebiasaan di SD masih terbawa. Contoh, sabet-sabetan sapu sulak dengan temannya sehingga patah. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab anak itu. Atau digotong royong sama kelasnya. Ya, jadi misalnya baru 1 minggu atau 2 minggu ternyata sulaknya bulunya sudah berodoli, ya, atau misalnya sapunya sudah patah, maka itu nanti tanggung jawab yang mematahkan, ya. Jika itu rusak dengan sendirinya dalam waktu 1 bulan, tapi kemungkinannya kecil itu ya, itu yang tanggung jawab adalah kelas. Tapi kalau sudah 2 atau 3 bulan rusak, boleh minta ganti ke sekolah. Begitu ya. Lalu biasanya ya, atau memang ini merupakan suatu kewajiban, di kelas itu harus ada perlengkapan kelas. Misal gambar presiden dan Bapak Presiden beserta wakilnya, dan Garuda Pancasila yang di dada Garuda Pancasila itu ada dasar negara yaitu kelima sila. Anak-anak pasti sudah paham dan hafal ya, ada gambar itu di atas papan tulis, harus ada. Jika nanti belum ada, maka kelas baru yang kamu tempati, ya, ketua kelas boleh minta ke sekolah untuk gambar tersebut dipasangkan di atas papan tulis. Nah, moga-moga kita bisa segera ketemu ya, bisa tatap muka ya, anak-anak nanti segera tahu mana kelas saya, mana kelas saya. Lalu untuk selanjutnya adalah ditata dengan rapi, dengan nyaman, sehingga kalau sekolahnya pagi mulai jam 7 masuk sampai jam 3 sore, maka kamu betah. Ya. Di sini Bu Indah akan menampilkan ini yang kamu mestinya sudah punya ya, pengertian wawasan wiyata mandala. Ini apa itu? Ya. Peran aktif siswa, seperti yang dikatakan Bu Indah tadi ya, harus ada gambar terpasang gambar presiden dan wakil presiden, lambang negara Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila yang di tengah-tengahnya ada sila-sila Pancasila. Gambar pahlawan nasional, ya kalau ada boleh diberi. Kalau tidak ada Bu, kalau tidak ada nanti dari uang kas diberikan untuk gambar, memasang gambar pahlawan beberapa saja ya, tidak harus banyak. Terus ditambah lagi misalnya gambar apa ya, bunga-bunga atau taman boleh, sehingga kelasmu bagus ya, karena setiap momen-momen tertentu ada penilaian kelas, yaitu tentang kebersihan, kenyamanan, dan apa itu ya, anak-anak menghias kelas ya, itu dinilai ya. Kadang-kadang tembok-tembok itu dicoret-coreti ya, seperti anak yang masih TK, tapi saya percaya dari kamu semua sudah besar-besar tidak akan bersikap seperti itu ya. Nah, harus ada tempat sampah ya.
di pojok kelas ya, yang belakang boleh, di depan boleh, tapi sebaiknya ditaruh di depan, walaupun di luar kelas sudah disiapkan tempat sampah. Oke, nah, kita lanjut ya. Dalam mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya, jangan lupa sebagai siswa kewajibannya adalah belajar. Salah satunya yaitu mempelajari pelajaran yang akan diberikan besok pagi. Jadi malamnya kamu harus membaca. Syukur-syukur kalau kamu sudah paham, lalu apa yang belum paham ditulis untuk besok ditanyakan pada Bapak Ibu guru. Yang kedua, pekerjaan di rumah atau PR, ya, itu segera dikerjakan di rumah, bukan dengan berangkat pagi-pagi lalu nyontek punya teman. Ya, itu namanya bukan PR lagi tuh. PSP, pekerjaan sekolah pagi-pagi. Kalau dulu ke sekolah, apa itu di SD masih, iya Bu, saya suka begitu. Maka sekarang sudah mulai SMP, hal seperti itu tidak dilakukan lagi. Oke, nah, terus ini yang paling penting, harus sarapan pagi, walaupun hanya sedikit ya, hanya berapa, 3 atau 4 sendok. Kalau misalnya kamu, saya enggak biasa Bu sarapan pagi, hanya minum susu, boleh ya. Tapi juga ada yang lebih penting, harus izin kepada Bapak, Ibu di rumah, harus salim ya, minta doa restu. Agar nanti di sekolah kamu dapat menerima pelajaran dengan baik, dengan mudah, tenang, lancar. Ya, penting itu. Ya, yang biasanya anak SD kalau pamitan sama ibu bapaknya sambil lari. Bu, budal, Pak, budal. Ma, berangkat. Nah, itu enggak boleh ya. Sekarang harus dirubah sedikit demi sedikit. Kebiasaan itu adalah kurang sopan dan kurang baik. Maka kalau mau pamitan dengan orang tua, harus menghadap, ya, mendekat, salim. Bu, COVID nggak boleh salim, Bu. Nggak ada alasan itu. Dengan Bapak Ibu di rumah sekeluarga boleh, ya. Tapi kalau di luar sementara ini jangan dilakukan. Nggak usah salim ya dengan temannya, nggak usah, dengan Bapak Ibu guru juga nggak usah. Oh, sekarang masih jarak jauh ya. Nah, kebiasaan di SMP 8, mungkin ada yang sudah tahu. Kamu datang pagi, sampai gerbang pintu akan dijemput oleh Bapak Ibu guru. Ya. Dan kamu harus salim dulu sambil mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum. Ya. Sambil Bapak Ibu guru mengamati kamu, sudah cantik belum ya? Sudah ganteng belum ya? Seragamnya sudah benar apa tidak ya? Nah, begitu ya. Nanti Bapak Ibu guru berjajar, mungkin ada 5 sampai 10. Nah, kamu harus salim. Dan harus senyum. Ya, senyum sapa. Tidak boleh merengut, datang mencucu, ya, mulutnya manyung, terus salim tidak mengucapkan selamat pagi, tidak assalamualaikum, ya, seperti orang marah-marah. Ya Bu, tadi saya marah di rumah sama ibu saya. Nggak boleh. Kalau di sekolah datang membaca SMP Negeri 8 harus senyum. Ya, tidak ada marah.
apalagi dengan orang tua tidak boleh marah. Ya, kalaupun ada unek-unek kamu harus matur dengan bahasa yang sopan, baik. Nadanya enggak boleh tinggi. Ya, sama orang tuanya, Bu, Mama, aku minta ini. Enggak boleh. Ya, belajar gitu ya anak-anak ya. Saya yakin kamu bisa. Ya. Terus kebiasaan kamu di kelas. Kebiasaan kamu di kelas harus apa itu memperhatikan ya Cahaya. Memperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru ya dengan baik. Kalau sekarang modelnya penjelasan dari Bapak Ibu guru hanya sedikit, tapi selanjutnya nanti kamu biasanya diskusi kelompok atau tanya jawab langsung kepada Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, kamu mengacungkan tangan yang bisa menjawab. Dan saya yakin kamu bisa jika semalam sebelumnya pelajaran itu sudah dibaca. Nggak usah nunggu di obya-obya orang tua, diteriaki orang tua, kamu punya tanggung jawab membaca pelajaran sebelum dimulai atau diajarkan untuk besok pagi. Oke? Tidak banyak yang berubah dari kebiasaan di SD, tetapi yang masih kurang harus diperbaiki. Karena apa? Kamu lebih besar harus lebih tanggung jawab. Tidak boleh PR dikerjakan mamanya, ibunya, ya. Terus, Bu, Ma, ini gimana? Tolong dikerjain, tidak boleh. Ya, kalau belum bisa, sulit, bertanya, tapi bukan yang mengerjakan orang tuanya. Ya, kalau dulu SD masih sering dibantu oleh orang tua, sekarang kamu belajar untuk mandiri. Ya, karena apa? Nanti pada waktunya nanti kalau kamu dewasa harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke? Kalau sekarang kamu masih tergolong anak-anak, ya minta tolong ke orang tua boleh. Minta tolong ke temannya, kalau pelajaran belum bisa, bertanya temannya boleh. Dan temannya harus rela memberikan apa yang bisa kamu terangkan pada teman yang bertanya. Begitu ya, ibadah loh, itu ya. Membagikan ilmu kepada orang lain adalah ibadah. Ya, kamu dapat pahala. Asalkan ikhlas, ya. Jangan nanti sudah diberitahu terus ngelok nih, goblok ini ngono ra iso, ya. Enggak seperti itu, enggak boleh seperti itu. Kalau yang SD dulu masih suka begitu, sekarang dihilangkan kata-kata itu ya. Terus tidak boleh berkata-kata kasar ya. Itu dengan temannya harus dijaga karena apa? Bisa menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat nanti kamu berkelahi. Begitu ya. Nah, itu harus patuh pada aturan atau norma. Kalau di sekolah, kamu patuh pada tata tertib sekolah. Ya anak-anak ya, kamu nanti akan disodori tata tertib sekolah di mana kamu harus membaca, memahami, ya, bersama dengan ayah dan ibu di rumah. Lalu di bawahnya, kalau kamu sudah paham dan sanggup melaksanakan tata tertib, kamu harus tanda tangan
yang ada meterainya 6.000. Jadi ada meterai harus kamu tanda tangan, itu membuktikan bahwa kamu sudah membaca dan kamu siap mematuhi tata tertib. Tidak sulit, ya. Mematuhi itu tidak sulit, tidak harus mencari kemana-mana, cuma kamu harus melaksanakan. Bu, banyak aturannya. Memang kita hidup itu harus ada peraturan. Kalau tidak akan menimbulkan kekacauan. Itu ya. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah ya kerjasama. Ya. Yang paling penting adalah yang terakhir kerjasama. Kerjasama ini siapa yang kerjasama? Ya, kerjasama antara siswa, antara guru, ya, dan orang tua. Kerjasamanya bagaimana? Yaitu tadi, seperti yang sudah dijelaskan Bu Indah tadi, kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, kamu harus mendengarkan baik-baik. Tidak boleh ngomong saja dengan temannya, apalagi ngelamun, ya, memikirkan yang di rumah. Misalnya, oh Jo, aku mau burung sarapan nih. Makanya kalau pagi harus sarapan dulu biar pikiran kita nanti bisa fokus, ya, kita mempunyai kemampuan, mempunyai power untuk berpikir. Ya, antara guru dan siswa itu tadi kalau di kelas. Siswa mendengarkan, guru memberikan penjelasan. Kalau waktunya diskusi, siswa harus unjuk bicara, ya, memberikan pendapat, jangan diam aja. Memberikan pendapat harus, ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa, ya. Asalkan tidak yang ditanyakan A jawabnya I. Nah, itu melenceng jauh, ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, saya menjawab takut salah, enggak apa-apa. Salah itu sudah biasa. Kalau kamu tidak berani mencoba, ya, hal yang baik loh ya. Menjawab harus dicoba. Mungkin dari jawaban kamu kurang betul, nanti temannya lain bisa menyempurnakan. Ya, itu kerjasama guru dengan siswa. Lalu kerjasama antara sekolah dengan orang tua, yaitu kalau di sekolah kamu merupakan tanggung jawab sekolah, kalau di rumah yang bertanggung jawab adalah orang tua. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sedikit Bu Indah memberikan keterangan seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya atau PR-nya menunggu ya, besok ya. Besok Bu Indah akan memberikan pertanyaan PR. Maaf, enggak besok ya. Nanti setelah ini selesai muncul pertanyaan yang harus dikumpulkan secepatnya. Misalnya saya ini memberikan materi hari Selasa, maka paling tidak nanti siang atau nanti sore kamu sudah memberikan jawaban, ya. Dikirim ke link ya, langsung namamu ke link webnya SMP 8 boleh. Kalau misalnya kamu enggak Bu, saya di HP-nya Bu Endah aja, di Japri, boleh. Ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Itu ya anak-anak ya, pesannya Bu Endah gitu. Semoga kamu sehat, bisa mengikuti MPLS ini sampai usai, ya. Semua semangat, ya, karena sudah diterima di SMP 8 harus semangat, ya. Yang tadinya males-malesan, di SD males-malesan, sekarang tidak boleh males-malesan. Ketemu Bu Endah harus, ya, senyum dulu. Nah, harus setelah senyum
baru salam. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum Bu, gitu ya. Oke? Nah, sampai ketemu lagi, semoga secepatnya kita bertemu. Oke? Ya, saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.